Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Infotalk yang ke-11 kalinya. Dilakukan atau diselenggarakan oleh Trasenko Indonesia bekerja sama dengan infobrand.id. Nah, Bapak Ibu yang bisa melihat siaran ini secara langsung via Zoom dan juga bisa diakses melalui YouTube channelnya Infobrand, bisa diakses di Infobrand TV. Nah, Bapak Ibu yang stay tune di YouTube channelnya Infobrand atau Infobrand TV, Bapak Ibu silahkan subscribe dan komen. Nah, kenapa? Karena nanti Bapak Ibu, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube channel, Bapak Ibu silahkan komen dan memberikan pertanyaan melalui sarana chat yang sudah ada, baik di Zoom maupun di YouTube channel. Nah, ada 5 pertanyaan menarik nanti akan dipilih oleh redaksi dari Infobrand untuk mendapatkan giveaway. Ada 5 buku, 50 top inspiring marketing and innovation brand, dan juga sebuah katalog dari Infobrand gitu ya. Ini katalognya Bapak Ibu, Indonesia Brand Champion. Bapak Ibu, Infobrand Talk yang ke-11 ini kita mengangkat tema gitu ya. Building a sustainable marketing strategy gitu ya. Building a sustainable marketing strategy. Kita tahu bahwa di masa pandemi atau COVID-19 ini para pelaku bisnis harus cepat melakukan adaptasi, dan kita selalu menghadirkan para expert gitu ya yang sudah berpengalaman dalam mengelola bisnis di Indonesia. Nah, tamu yang saya hadirkan pada Infobrand Talk yang ke-11 ini Bapak Ibu adalah Ibu Wiwin Dewi Herawati, Chief Marketing Officer PT Si Cepat Express Indonesia gitu ya. Nah, beliau sangat pengalaman dalam mengembangkan strategi marketing. Tentunya kita harus belajar dari beliau. Dan bagaimana profil dari Bu Wiwin Dewi Herawati, kita simak video profil. Silakan. Kegiatan marketing merupakan komponen yang sangat penting di dalam bisnis. Marketing ibarat nyawa. Jika kegiatan marketing tidak berjalan, maka lambat laun bisnis pasti gulung tikar. Lantas, bagaimana strategi membangun marketing yang jitu dan berkelanjutan, terutama pada kondisi yang penuh tantangan saat ini? Infobrand Talk kali ini menghadirkan sebuah tema, Building a Sustainable Marketing Strategy, bersama narasumber yang sangat istimewa, Wiwin Dewi Herawati. Wiwin Dewi Herawati merupakan Chief Marketing Officer PT Si Cepat Express Indonesia. Berbicara seputar marketing sudah menjadi keahlian Wiwin Dewi Herawati. Lebih dari 15 tahun, Wiwin bekerja di Excel Axiata dengan posisi terakhirnya sebagai Senior Marketing Manager. Wiwin bergabung dengan PT Si Cepat Express Indonesia sejak tahun 2015. Bersama Si Cepat Express, Wiwin mempelopori tim penjualan dan pemasaran dalam upaya untuk meluaskan ekspansi pasar Si Cepat Express di segala segmen. Si Cepat Express adalah perusahaan ekspedisi yang berdiri sejak tahun 2014. Si Cepat Express fokus pada pelayanan 15 jam sampai untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung, serta 1 hari sampai untuk pengiriman ke kota-kota besar di seluruh wilayah Indonesia. Berbasis sistem teknologi terkini, Si Cepat Express mempunyai cabang dan gerai yang tersebar di seluruh wilayah, kota-kota dan daerah di Indonesia. Si Cepat Express mempunyai slogan, ketika semua jadi mudah, di mana Si Cepat Express menjawab segala kebutuhan dan keinginan pelaku bisnis e-commerce. Infobrand Talk kali ini mempersembahkan Building a Sustainable Marketing Strategy. Selamat menyimak Infobrand Talk. Wah, keren banget nih. Mau beli tapi ongkirnya wah, akhirnya.
Wah, bagus banget. Duh, ongkirnya. Wah, akhirnya. Duh, ongkirnya kenapa sih? Tanggal tua ongkirnya mahal. Halo. Nah, ini emang halu. Harga mulai 5.000 dari si Cepat Express. Mau tanggal muda atau tua, terus aja halu. Si Cepat Express ketika semua jadi muda. Wah, halu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan diskusi siang hari ini, gitu ya, obrolan santai, info brand talk, obrolan seputar bisnis, brand and marketing, gitu ya. E-commerce merangkak naik dan si Cepat di develop dan masuk ke industrinya. Nah, apa sih Bu yang dilakukan ketika ketika masa COVID ini sehingga pertumbuhan bisnis dari si Cepat ini mengalami pertumbuhan yang baik sesuai namingnya ya, pertumbuhannya pun cepat gitu ya. Apa Bu yang dilakukan Bu? Sebetulnya gini Pak, jadi pada saat memasuki COVID, tadi Pak Tri sendiri namanya si Cepat, jadi kami memang cepat melakukan action. Jadi waktu itu langsung dibuat tim emergency response team gitu. Jadi ERT. Di si Cepat itu ERT tidak hanya menangani masalah kesiapan kami dalam hal operasional gitu. Jadi pada saat COVID ini yang pertama kali memang kita siapkan adalah operasional. Bagaimana kita menjaga tim kita, kemudian customer kita, which is itu online seller dan buyernya, supaya merasa aman menggunakan layanan si Cepat. Jadi kami sudah langsung membuat contingency plan. Di setiap gerai harus disiapkan yang namanya disinfektan untuk menyemprot semua paket yang masuk maupun yang keluar. Kemudian seluruh kurir kami langsung disiapkan masker, kemudian sarung tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, ini pun kita buatkan sosialisasinya karena gerai kami sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi langsung kita sebarkan bagaimana cara penanganan paket yang ada yang masuk pada saat pandemi itu. Jadi baik pada saat kita pick up ke online seller maupun pada saat kita mau mengirimkan kepada buyer-buyernya. Nah, selain itu, kita juga merespon kondisi yang terjadi pada saat pandemi. Nah, tentu saja banyak sekali karena waktu itu sudah diberlakukan yang namanya PSBB juga gitu. Banyak sekali misalnya daerah yang kita tidak bisa lalui gitu ya. Jadi ditutup atau misalnya ada protokol-protokol tertentu gitu, hanya di jam sekian maka kurir bisa masuk ke kawasan tersebut. Nah, jadi kami juga langsung mengeluarkan surat. Jadi setiap karyawan, terutama para kurir kami yang memang harus melintasi antar wilayah itu disiapkan dengan surat tugas seperti itu. Jadi supaya pengiriman paket-paket itu tetap bisa dikirimkan sesuai dengan ketentuan service level agreement yang sudah kami siapkan. Tentu saja kami juga mengeluarkan surat edaran kepada partner kami bahwa terkait dengan contingency plan ini, jika terjadi penutupan wilayah, maka apa yang kami lakukan dan apa yang seharusnya kami sampaikan kepada partner kami itu juga kita keluarkan. Nah, lain dari situ juga begitu memasuki masa pandemi, kita melihat bahwa ada garda depan ya. Jadi kita melihatnya yang namanya kurir itu juga garda depan kami gitu. Ada garda depan yang lainnya yang kami pentingkan itu melihat seperti halnya tenaga medis gitu.
Nah, jadi kami juga berinisiatif untuk membantu masyarakat Indonesia seluruhnya yang ingin memberikan bantuan berupa APD kepada rumah sakit, klinik ataupun puskesmas di seluruh Indonesia, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyalurkannya. Nah, kami bekerja sama dengan WeCare list rumah sakit maupun puskesmas dan klinik di seluruh Indonesia yang membutuhkan APD. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengirim bantuan atau donasi berupa barang-barang APD ini bisa disalurkan melalui Si Cepat, dan Si Cepat tidak mengenakan ongkos kirim. Gitu. Jadi barangnya kami pick up atau barangnya mau di drop ke drop point kami, itu kami antarkan ke rumah sakit, puskesmas atau klinik yang ada di daftar kami untuk disalurkan. Nah, programnya itu sendiri berlaku mulai dari tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 30 Juni kemarin. Nah, jadi sudah ada lebih dari 6.000 paket APD yang kami kirimkan ke seluruh Indonesia. Jadi pada saat COVID itu kami merespon seperti itu, selain juga kami mengeluarkan beberapa produk yang bisa membantu para seller-seller atau para IKM, sahabat Si Cepat, yang terkena dampak COVID ini supaya tetap bisa berusaha atau melakukan kegiatan tanpa juga dibebani dengan ongkir yang mahal. Jadi kita mengeluarkan yang namanya mengkampanyekan halu, harga mulai 5.000, kemudian juga ada harga si untung. Si untung itu 10% lebih murah daripada yang tarif yang reguler. Gitu Pak Tri, kurang lebih ya yang kita lakukan selama pandemi ini. Sangat menarik Bu Wiwin. Jadi bicara mengenai pandemi, memang sebuah brand harus melakukan empati kepada masyarakat, terlebih gitu ya. Ini kan semua terkena dampak, bukan hanya kesehatan tapi juga secara ekonomi. Tadi yang sudah dilakukan oleh Si Cepat adalah salah satu hal yang sangat baik gitu ya, melakukan pengiriman secara free untuk yang ingin mengirimkan donasinya. Saya kira ini suatu hal yang sangat menarik. Bu Wiwin, di tengah kompetisi bisnis Bu Wiwin, Si Cepat ini kan pendatang baru gitu ya, belum lama. Yang lain usianya sudah 30-an tahun. Tentunya untuk masuk ke suatu bisnis yang relatif tingkat kompetisinya sangat ketat, kita membutuhkan suatu keunggulan atau diferensiasi atau unique selling proposition yang kuat. Dari Si Cepat sendiri, apa sih yang menjadi pembeda dan juga memiliki nilai jual lebih menarik dibanding dengan kompetitor yang ada, Bu? Silakan, Bu. Ya, jadi pada saat kami memulai bisnis dari sisi marketing, kita memikirkan dari sisi profitable marketing gitu. Mungkin Pak Tri juga paham mengenai hal ini, bahwa dari dulu profitable marketing itu hanya ada 3 gitu ya, customer management, product management, dan brand management. Jadi tiga-tiganya kami pikirkan apa nih gitu. Jadi karena kan kalau online seller itu akan menggunakan jasa ekspedisi, kalau jika sudah puas maka begitu aja terus gitu ya. Nah, jadi kami keluar dari situ in terms of customer management, kita betul-betul mengelola atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang bisa membangun bisnisnya dari customer kita. Jadi contohnya klasifikasi ada best customer, ada good customer, kemudian ada regular customer. Ya, jadi kemudian kita kasih treatment nih, gitu kan? Apa saja sih yang kita berikan untuk best customer, kemudian untuk yang good customer, dan untuk yang regular customer, sehingga engagement yang terjadi antara customer kami dengan Si Cepat itu terjadi, dan
untuk dalam jangka waktu yang bukan sebentar. Jadi kita memikirkan untuk long term gitu. Nah, kemudian dari sisi produk itu sendiri, kalau tadi Pak Tri juga aware bahwa udah ada Halu gitu ya. Sekarang Halu itu kita keluarkan yang namanya Hello gitu ya. Jadi Hello itu heboh 3 kilo. Nah, barangnya sebesar 3 kilo tapi bayarnya itu cuma 1 kilo gitu. Nah, jadi ini ada direct impact to bisnis customer kami gitu, karena mereka jadi tidak dibebankan, bahkan diberikan kemudahan. Nah, lainnya lagi kalau dari sisi brand, kita sendiri juga melakukan co-branding, extension dengan beberapa partner gitu. Nah, jadi yang kita lakukan kalau boleh dibilang diferensiasinya adalah kita memang betul-betul memperhatikan yang namanya profitable marketing gitu. Jadi terlepas dari namanya si cepat, memang harus cepat sampai gitu. Tapi ada nilai-nilai emosional yang dirasakan oleh customer kami karena kami melakukan 3 itu. Nah, kalau udah lakukan yang namanya profitable marketing, setelah itu adalah actionnya tinggal melakukan 360 degree-nya marketing gitu ya. Jadi kita pikirkan juga dari sisi GTM-nya bagaimana, kemudian di social media kontennya harus seperti apa, kemudian PR juga seperti apa. Nah, jadi kita kemas seperti itu. Nah, kalau saya lihat, kalau saya benchmark, terutama untuk ekspedisi, mungkin dirasa pada saat itu ya, pada saya join di tahun 2015, dirasa tidak perlu nih gitu ya untuk industri logistik atau ekspedisi. Tapi saya sendiri waktu itu challenge diri saya sendiri bagaimana harus menerapkan yang profitable marketing itu memang kita bisa rasakan untuk long term gitu. Dan sekarang di saat kita sudah memasuki usia 6 tahun itu udah jalan, dan memang terbukti itu yang membuat antara customer dengan cepat punya stickiness yang cukup kuat ya. Jadi unique selling propositionnya si cepat itu adalah kita ada di profitable marketing. Jadi seperti itu Pak Tri. Oke, menarik gitu ya. Memang semua bisnis ya harus making profit gitu ya. Apalagi tadi Bu Wiwin sudah memaparkan dari sisi produk, dari sisi marketing, dari sisi digital marketing, dan lain sebagainya. Saya kira kita banyak sekali insight yang kita bisa dapatkan dari perbincangan siang hari ini gitu ya. Namun sebelum kita bicara lebih lanjut, Bapak Ibu silakan kalau yang ingin bertanya via chat atau via Q&A gitu ya, atau bikin komen di live YouTube channelnya Infobrand TV, silahkan gitu ya. Ada 5 giveaway yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian yang dipilih oleh redaksi dari Infobrand. Namun sebelum kita lanjutkan lebih lanjut, kita simak video yang satu ini. Ini adalah pilihan. Pilihan untuk menjadi garda terdepan. Ini adalah tujuan. Tujuan menjadi pahlawan untuk para pahlawan. Walau raga harus berada di depan, walau keluarga harus dikorbankan, tapi demi kalian, apapun kami lakukan. Mari sama-sama berjuang untuk meraih kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Tak pulang bukan berarti tak sayang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan diskusi siang hari ini gitu ya, obrolan santai Infobrand Talk, obrolan seputar bisnis, brand and marketing gitu ya. Masih bersama saya Ibu Wiwin Dewi Herawati, Chief Marketing Officer PT Si Cepat Express Indonesia gitu ya. Bu Wiwin, tema yang kita angkat kali ini adalah Building a Sustainable Marketing Strategy.
bagaimana sih membangun sustainable marketing yang berkelanjutan itu tentunya saya kira sangat sudah keluarkan, kita review bagaimana impact to our business gitu. Kemudian kira-kira banyak nggak sih yang menggunakan produk kita itu? Dari sekian jumlah customer yang menggunakan layanan kita, produk ini sendiri dikonsum oleh berapa persennya gitu terhadap total produk yang kita keluarkan. Jadi contoh produk Hello. Kemudian apakah cukup profit setelah sekian lama gitu kan? Nah, jadi kita waktu itu melakukan adjustment, kita review gitu, berdasarkan hasil review itu, kemudian kita melakukan adjustment dari yang tadinya heboh 3 kilo itu bayarnya 1 kilo, 3 kilo kemudian kita lakukan adjustment bayarnya jadi 2 kilo gitu. Tapi dilihat dari kedua belah pihak, baik itu untuk customer maupun untuk si cepat sendiri, dua-duanya masih profit gitu. Nah, jadi itu kenapa yang dinamakan dengan profitable marketing. Jadi contohnya kalau dari sisi produk seperti itu. Kemudian dari sisi customer management, jadi tadi saya singgung untuk yang best customer, kemudian good customer dan regular customer. Kita buatkan beberapa program yang baik yang bisa direct impact to their business. Itu dari sisi customer yang best customer itu mesti. Jadi supaya kalau kita sudah melakukan yang namanya di campaign gitu ya, dan kita memberikan reward itu bisa sustain sampai dengan misalnya berapa lama. Nah, of course yang namanya dari sisi cost segala juga memang harus dihitung gitu. Nah, lebih dari itu lagi, dari sisi brand juga harus kita lakukan apa nih gitu kan. Kemudian apakah kita partnership dengan co-branding dan lain sebagainya. Itu yang membuat jika langkah-langkah itu kita siapkan, itu yang membuat bisnis kita bisa sustain. Jadi jangan hanya menurut saya itu, jadi jangan hanya memikirkan dari sisi produknya aja nih. Kita keluarkan produk, tapi dari sisi customer managementnya kita lupakan gitu, sehingga kita banyak misalnya bisnis startup itu yang kemudian tidak bisa dilanjutkan atau berhenti, itu dikarenakan memang itu tadi profitable marketingnya nggak dipikirkan gitu, jadi hanya mengeluarkan produk saja gitu kan ya. Kemudian kita melakukan satu campaign tapi kita tidak review gitu. Nah itu juga jadi yang masuk ke di dalamnya juga yang harus bisa mensupport dari profitable marketing ini adalah marketing analisisnya. Nah marketing analisis ini mesti jalan gitu. Competitive landscape seperti apa gitu. Jadi pada saat kita udah melakukan itu semua, diharapkan itu bisa sustain. Tadi saya sempat cerita juga ya Pak, waktu saya join di 2015 atau awal 2016, saya buat yang namanya loyalty customer loyalty management gitu. Nah saya sempat di challenge waktu itu gitu. Memang seberapa penting? Saya bilang kalau jalanin profitable marketing itu saya rasa penting, dan memang jadi sampai sekarang kita punya lebih dari 1.000 high value member, artinya dari total 1 juta seller yang sudah bergabung bersama si Cepat, itu kurang lebih ada 1.200 yang high value member, dan mereka memberikan kontribusi yang cukup besar. Dan bahkan sekitar 50 sampai dengan 100 seller diantaranya adalah aktif sejak tahun 2014. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita misalnya bisnisnya hanya mementingkan dari sisi produknya saja, tidak memikirkan customer management, tidak memikirkan yang namanya brand managementnya juga, mungkin juga umurnya jadi nggak panjang. Tapi pada saat kita melakukan end-to-end proses dari sisi marketing, itu pula yang membuat bisnis ini juga bisa sustain. Kurang lebih seperti itu. Oke, menarik sekali Bu Wiwin. Bu Wiwin, ini kita juga ditonton dari berbagai daerah, Bu Wiwin, baik yang akses via Zoom atau di live streaming via YouTube channelnya Infobrand gitu ya. Ada dari Bengkulu, selamat siang gitu ya.
ada juga dari Papua, dari Bali gitu ya. Selamat siang Aceh, wah dari ujung Aceh sampai Papua nih Bu Wiwin. Saya kira ini bisa jadi ini customer atau calon customernya si Cepat dari Ambon, dari Manado, Medan, dan juga dari kota-kota besar di Jawa terutama. Nah, kembali lagi ke tadi gitu ya, yang disampaikan Bu Wiwin sangat menarik gitu ya. Kalau saya Wiwin sangat konsentrasi di customer management, customer gitu ya. Saya kira ini salah satu kunci yang menarik gitu ya, yang selalu disampaikan oleh Bu Wiwin karena memang ketika kita konsentrasi di customer sudah pasti gitu ya, bisnis kita bisa berkelanjutan karena kita selalu berpikir untuk supaya customer kita happy dan lain sebagainya. Nah, Bu Wiwin, bicara si Cepat Express ini kan baru-baru ini menjadi pelopor atau layanan pick up gitu ya, melalui kurir cepat akan mengambil barang langsung ke rumah seller gitu ya, ke rumah seller. Nah, kalau berdasarkan catatan saya gitu ya, mohon dikoreksi kalau kurang tepat gitu ya, si Cepat Express telah memiliki 1,3 juta lebih konsumen ya gitu ya, tersebar di berbagai e-commerce dan social commerce gitu ya, rata-rata pengiriman 650.000 shipment. Nah, bagaimana respon konsumen sendiri terhadap layanan pick up tersebut, Bu? Seberapa kuat dan juga seberapa meningkatkan pertumbuhan dari bisnis Cepat sendiri, Bu? Silakan. Jadi kalau seberapa kuat, boleh dibilang sangat kuat nih, gitu. Jadi dulu awalnya layanan pick up ini kita tentukan dengan ketentuan minimum paket ada 10 paket atau misalnya senilai 10 kilo. Kemudian seiring dengan perkembangannya banyak yang ingin join menggunakan layanan pick up si Cepat, tapi paketnya cuma ada kurang dari 10 paket gimana. Kemudian akhirnya berdasarkan insight yang kami dapatkan dari banyaknya teman-teman IKM itu, kita turunkan sampai dengan 5 paket atau senilai dengan 5 kilo. Jadi kalau misalnya punya 1 paket tapi beratnya 5 kilo itu lengkap dan gratis. Seiring dengan perkembangannya juga ini banyak yang saya cuma punya 1 paket gitu, tapi pengen banget nih coba layanan si Cepat, katanya cepat sampai gitu ya. Kemudian ada terms of payment yang fleksibel gitu. Nah, jadi akhirnya karena kita juga lihat insight dari animo masyarakat atau IKM ini banyak yang ingin mencoba menggunakan layanan si Cepat, akhirnya kita open. Jadi 1 paket pun kita tetap jemput dan tidak dikenakan charge. Jadi tidak dikenakan biaya. Jadi setelah kita mungkin melakukan beberapa fasilitas yang lebih fleksibel yang kita berikan kepada para customer, itu nyatanya memang sekarang ini seperti yang tadi Pak Tri sempat sampaikan, punya 1,3 juta seller yang memang sudah loyal menggunakan si Cepat. Jadi seberapa kuat ya seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang sekarang ini mungkin banyak yang gimana caranya untuk maintain yang 1,3 juta itu gitu kan. Nah, jadi itu tadi kita melakukan 360 degree campaign gitu. Jadi kalau seberapa kuat, memang sangat kuat sekali karena kami bisa seperti sekarang ini, bisa besar, itu juga karena didukung oleh para IKM, seller-seller yang sudah bergabung bersama si Cepat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Jadi kalau tadi Pak Tri menyampaikan saat ini yang bergabung dari Aceh sampai ke Papua, ada juga Maluku. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan yang belum bergabung jadi membernya si Cepat boleh jadi membernya si Cepat, karena saat ini juga si Cepat memang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke, Bu Wiwin, ini kan gerai si Cepat juga sudah ada di mana-mana gitu ya. Bahkan
catatannya berdasarkan penelusuran saya sampai di Papua ya Ibu ya. Tentunya sangat jauh. Apakah si Cepat juga membuka open agent atau open kerjasama Bu? Karena kemarin ketika saya akan membuat talk show ini Bu, ada yang japri ke saya Bu. Pak, si Cepat itu buat konsep keagenan nggak sih? Kita bisa kerjasama dengan si Cepat atau tidak gitu ya? Saya tanyakan langsung aja ke Bu Wiwin. Silakan Bu. Sayangnya sampai dengan saat ini kami belum membuka kesempatan untuk menjadi agen ya. Jadi keagenan atau franchise kami belum buka Pak Tri. Ya. Kenapa? Jadi kami percaya untuk tadi kalau ditanya diferensiasinya si Cepat terhadap ekspedisi yang lain itu tadi karena kita menerapkan profitable marketing, jadi benar-benar kita mau make sure bahwa infrastruktur kami itu sudah cukup kuat. Karena kenapa kalau misalnya kita belum kuat, tapi kita sudah membangun yang namanya keagenan dan kita tidak bisa lagi yang namanya maintain yang namanya profitable market itu, mungkin kita akan sama saja seperti yang lain gitu. Jadi nantinya kami mungkin akan membuka keagenan tersebut di saat kami memang sudah benar-benar siap dari sisi infrastruktur gitu Pak. Kalau sampai saat ini jumlah gerainya berapa banyak Bu? Dan tersebar di mana saja? Dan layanannya itu apakah di seluruh wilayah Indonesia? Ya. Sekarang seluruh wilayah Indonesia sudah hampir mencapai 900 gerai, Pak. Oh. Nah, pertanyaan yang menarik sebenarnya gini, Bu. Pertanyaan saya itu gini. Pertumbuhan si Cepat ini kan sesuai namanya ya, sangat cepat gitu ya. Bahkan kalau punya customer 1,3 juta, ini kan perkara nggak mudah gitu ya. Dari tahun 2014 sampai sekarang. Ada bocorannya, Bu? Apa sih yang dilakukan gitu ya? Dilakukan oleh si Cepat sehingga bisa dipercaya sampai sekarang dan memiliki jumlah customer yang sangat gede gitu ya. Silakan Bu. Kalau ditanya bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan, karena kita sangat concern dengan yang namanya keseriusan. Jadi kita maintain yang namanya service level. Jadi kami setiap bulannya justru yang sering nge-push partner nih, contoh misalnya dengan Tokopedia, dengan Bukalapak, dengan Shopee. Bagaimana sih performance-nya si Cepat gitu. Jadi performance untuk baik untuk service delivery maupun untuk yang service pick up. Nah, karena setiap feedback atau insight yang kami dapatkan dari partner itu adalah untuk kemajuan kami gitu. Jadi selalu kita begitu mendapatkan feedback, selalu kita langsung memperbaiki kinerja kami. Jadi konsistensi itu adalah yang paling penting buat kami. Jadi sama halnya kalau saya sendiri sebagai Chief Marketing Officer, jadi dari sisi marketing sendiri mesti ada konsistensi dari sisi yang tadi, baik dari sisi customer management, brand management maupun product management, itu tiga-tiganya kita lakukan secara konsisten gitu. Sama halnya juga dengan performance services delivery maupun pick up gitu. Jadi pada saat kami mendapatkan feedback yang kurang baik, itu kami segera langsung memperbaikinya. Jadi di si Cepat ini ada sistem yang namanya kontrol atau monitoring terhadap performance dari operation atau kurir ya gitu. Jadi setiap daerah kita monitor gitu. Jadi kalau tadi mungkin Pak Tri juga melihat dari 1,3 juta kemudian dengan gerai yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bagaimana cara kami monitornya. Jadi kami punya tim khusus namanya Control Tower. Nah itu tuh memonitor semua cabang-cabang atau gerai-gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Tiap hari dicek dari sisi service levelnya. Kalau misalnya ada yang turun, service levelnya tidak sesuai dengan agreement yang
sudah kita tetapkan, itu akan dicek sampai ke level siapa yang atau apa yang menyebabkan terjadinya penurunan. Gitu. Apakah ada kurir yang lalai, tidak mengantarkan paketnya, kemudian mau mengantarkan keesokan harinya sehingga service levelnya jadi mundur. Nah itu kita langsung melakukan action. Jadi memang di Si Cepat ini sangat memperhatikan konsistensi. Jadi kita menerapkan kepada seluruh karyawan itu yang namanya reward and punishment itu jalan juga. Jadi tidak ada yang namanya contoh misalnya kelalaian boleh dikatakan ya boleh dilakukan atau enggak ya oke lah nanti kita tunggu perbaikan selanjutnya. Jadi tidak seperti itu. Jadi setiap kali ada kelalaian langsung ambil action terhadap misconduct. Kemudian kepada yang memang berprestasi kita juga memberikan reward. Jadi itu yang mungkin boleh dibilang bagaimana kita bisa jalan dan maintain kedua belah pihak itu berjalan lancar. Jadi konsistensi sih di situ Pak. Oke, baik Bu Wiwin. Bu Wiwin, sebelum saya bertanya ke membaca pertanyaan dari audiens gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Kita break dulu Bapak Ibu. Kita lihat video yang satu ini. Bentar. Coba kita lihat dengan filter lensa sesungguhnya. Kasian. Nah, coba kita patenkan dengan filter lensa sesungguhnya. Ampun. Freeze dulu deh. Ganti cerminnya dengan filter cermin sesungguhnya. Nah, ini. Stop. Ongkir mahal. Cuma bisa halu. Tenang, ini baru halu. Harga mulai 5.000 dari Si Cepat Express. Mau tanggal muda atau tanggal tua? Terus aja halu. Si Cepat Express, lebih dekat, lebih mudah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan pertanyaan dari audiens gitu ya. Di sini ada ditanyakan terkait dengan wabah COVID-19 ini, apakah berdampak terhadap sales atau volumenya gitu ya, terhadap Si Cepat, terhadap penjualan dari Si Cepat, dan apa ada perubahan strategi yang dilakukan? Bagaimana mengukur keberhasilan strategi marketing yang diterapkan, Bu? Itu Bu. Jadi apakah ada penurunan sales atau berdampak terhadap sales? Apakah naik atau turun gitu ya? Terus yang kedua, apa ada perubahan strategi yang dilakukan? Silakan Bu. Yang kedua perubahan strategi. Yang ketiga apa ya Pak? Ketiga, bagaimana mengukur keberhasilan strategi marketing yang diterapkan Bu? Mengukur ya. Oke. Pertama mengenai COVID-19 gitu ya. Jadi apakah berdampak terhadap sales melalui penurunan atau kenaikan? Alhamdulillahnya malah mengalami kenaikan gitu. Jadi mungkin kenapa demikian? Karena kami ada di ekosistemnya e-commerce yang menyebabkan peningkatan transaksi di e-commerce yang juga berdampak terhadap kenaikan salesnya Si Cepat, dikarenakan ada campaign di rumah saja, kemudian yang menyebabkan terjadinya transaksi digital online itu meningkat karena selama pandemi yang tadinya tidak pernah melakukan transaksi online sekarang jadi diubah tuh. Jadi kalau saya lihat memang ada positifnya dari COVID ini merubah behavior orang gitu ya, yang tadinya mungkin bisa pergi ke offline store, sekarang harus stay di rumah ya untuk mengikuti protokoler kesehatan, mau nggak mau transaksinya dilakukan semuanya melalui online. Nah ini tentu saja berdampak terhadap salesnya Si Cepat. Jadi
kami mengalami kenaikan sebesar 43% pada saat di masa pandemi kemarin itu. Kemudian perubahan strategi ya tadi ya, yang kedua betul. Ya Patri. Ya betul. Nah, apakah melakukan perubahan strategi? Ada sedikit yang kami lakukan perubahan strategi, yaitu antara lain karena transaksi online meningkat, otomatis berdampak kepada operasional dari si cepat sendiri gitu ya. Sementara yang namanya untuk back office kita lakukan kebijakan work from home, tetapi yang namanya operasional kan tidak bisa demikian gitu. Jadi kami memaksimalkan jumlah manpower yang memang kami siapkan tadinya untuk mengantisipasi adanya campaign-campaign dari e-commerce. Nah, tetapi karena kita sudah mengalami kenaikan transaksi digital e-commerce, itu kita memaksimalkan yang namanya kapasitas dari setiap gerai maupun manpower di operasional gitu. Jadi perubahannya seperti itu kalau dari sisi operasional. Kemudian kalau dari sisi strategi marketing sendiri, di mana ada beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan offline, kita ubah semuanya menjadi ke online. Jadi kalau Pak Tri sendiri sekarang lihat kok di sosial medianya si cepat sekarang boleh dikatakan rame gitu ya. Jadi kita mengalihkan semua aktivitas komunikasi kita itu di YouTube, kemudian di Instagram atau Facebook channel kita. Kemudian kita create konten-konten yang kira-kira bisa membangun engagement yang cukup tinggi gitu. Jadi yang kita lakukan in terms of brand awareness-nya seperti apa gitu kan, kita nggak bisa melakukan aktivitas offline nih. Jadi kita semuanya alihkan ke online. Jadi beberapa strateginya mungkin kita alihkan seperti itu, dan kemudian activity CSR nih yang kita lakukan juga cukup intens selama pandemi ini, karena kita juga melihat bahwa ada kepentingan di mana kita harus peduli gitu. Jadi di saat bisnis ini juga bagus, tapi kita juga jangan lupa bahwa kita juga harus empati terhadap masyarakat gitu yang terkena dampak pandemi gitu ya. Jadi kami melakukan serangkaian kegiatan CSR yang bisa berdampak langsung terhadap orang-orang yang kena korban COVID-19 ini. Jadi kurang lebih perubahan strateginya seperti itu. Jadi kalau dulu-dulu mungkin activity CSR-nya hanya 20%, kemarin itu meningkat sampai dengan 100%. Nah, kalau ditanyakan bagaimana cara mengukur keberhasilan dari satu campaign, jadi setiap kami meluncurkan contohnya produk, itu 14 hari setelahnya kita lakukan review. Bagaimana product penetration di masyarakat, atau misalnya yang kita lakukan launching di produk tersebut diterapkan di e-commerce, bagaimana produk penetration tersebut gitu. Kemudian setelah 1 bulan juga kita melakukan review. Jadi apa yang perlu kita enhance, apa yang tidak perlu gitu. Jadi biasanya cara mengukur keberhasilannya seperti itu. Nah, kami juga melakukan survei. Jadi survei terkait dengan kepuasan, kemudian survei juga terkait dengan NPS. Kira-kira bagaimana orang akan merekomendasikan si cepat jika sudah memiliki satu produk yang kita luncurkan atau satu campaign yang kita luncurkan. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga mengukur dari jumlah sales juga. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan campaign yang namanya Halu, seberapa efektif sih Halu itu gitu ya. Jadi efektifnya itu adalah berapa jumlah
seller yang sudah mengaktifkan produk halu. Kemudian buyernya, dari sisi buyernya sendiri juga bagaimana terhadap total market kita yang ada di satu platform e-commerce. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Suherman tadi gitu ya. Pertanyaan lanjutan nih Bu Wiwin dari yang sudah masuk ke live via YouTube channel Info Brand TV gitu ya. Siang Bu Wiwin mau tanya untuk paket Hello ya, paket H3LO Hello itu berlaku juga ketika paket pick up gitu ya, tanda tanya. Apa harus ke Grey ya? Ini dari Ibu Novita. Itu Bu, silakan Bu. Produk Hello ini bisa berlaku baik pada saat kita pick up maupun ke drop point ya. Jadi dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa Bu ya. Oke. Ya. Pertanyaan lanjutan dari Pak Pahala Tua. Ini Bu Wiwin, dalam upaya tetap mempertahankan kualitas dan permintaan masyarakat yang selalu menuntut dengan harga yang kompetitif atau istilahnya minta murah, bagaimana sih cepat menyikapi hal ini, Bu? Ini menarik nih. Gitu ya. Silakan Bu. Ya, kalau menuntut harga yang murah itu udah pasti jadi concern kita juga ya Pak. Jadi contoh kita mengeluarkan produk Hello itu juga memang kita melihat jadi dari sekian banyak paket yang masuk ke si cepat itu kebanyakan misalnya yang berapa? Karena kan nilai kargonya di si cepat itu minimal 5 kilo. Kemudian kita lihat, oh ternyata banyak juga yang kirim 3 kilo, kemudian minta diskon yang cukup besar gitu ya. Jadi minta diskon dong gitu kan. Yeah. Saya udah kirim paketnya sekali kirim 3 kilo gitu. Nah, jadi daripada yang ini minta diskon 5%, yang ini 10%, yang ini 30%, lebih baik mungkin kita hitung. Nah, kemudian makanya kita keluarkanlah yang namanya Hello gitu. Jadi ini seller maupun buyer sangat diuntungkan gitu, karena kalau kita hitung itu diskonnya bahkan lebih dari 30% yang Hello itu. Nah, jadi kita siasati seperti itu karena memang yang kita keluarkan, contoh misalnya halu pun harga mulai 5.000 itu karena kita merespon yang namanya pasar gitu ya. Jadi yang ini minta harga murah, yang itu harga murah juga. Sementara kita kan ada di asosiasi Asperindo nih, jadi sudah ada batasan atas sama batasan bawahnya. Jadi supaya tidak keluar dari aturan yang diterapkan oleh asosiasi maupun kementerian, kita mainnya ada di produk promo nih gitu kan. Jadi cara mensiasatinya seperti itu. Jadi yang produk-produk yang kita keluarkan itu memang insight-insight dari masyarakat gitu. Jadi semuanya kita lakukan untuk memenuhi keinginan pasar, di mana yang tadi itu, jadi minta harga murah gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ikut di webinar sekarang ini boleh di-compare tuh kan. Jadi kalau misalnya lihat di di websitenya kami, harga itu boleh di-compare juga dengan yang lain. Versus kita kirimkan tetap cepat sampai. Jadi contoh halu gitu ya. Halu itu memang saat ini baru ada di 2 platform e-commerce, Shopee dan Bukalapak gitu. Kalau dilihat nih pada saat pilih halu, di situ ada keterangan jadi sampainya misalnya sekian hari. Tetapi setelah dibuktikan, saya sendiri udah sempat beli, terus kemudian pilih si cepat dan ternyata sellernya mengaktifkan halu. Itu 1 hari sampai. Kenapa? Karena pada saat diproses di gerai kami, itu kami tidak membedakan yang ini halu, yang ini Hello, yang ini si untung, semuanya diproses sama. Kecuali 1, yang best. Yang besok sampai tujuan atau kategori kalau di e-commerce itu next day.
Nah, khusus untuk yang best atau next day itu memang kita pisahkan. Nah, jadi kalau yang lainnya itu halu, hello, kemudian seuntung semuanya kita proses sama dan cepat sampai. Jadi 1 hari tetap sampai. Meskipun bayarnya juga lebih murah. Semoga menjawab tadi. Oke, menarik Bu Wiwin. Sebelum closing statement Bu Wiwin, karena ini sudah jam 3 kurang 1 menit gitu ya. Saya ingin umumkan pemenang reward yang tadi saya umumkan di depan. Yang pertama adalah tadi yang bertanya Pak Suherman gitu ya. Yang kedua Ibu Novita, ketiga Pak Pahala Tua. Tiga-tiganya mendapatkan buku dan juga katalog dari Infobrand gitu. Ini bukunya ini Bapak Ibu. Jadi ada 50 top inspiring marketing and innovation brand dan juga katalog dari Infobrand gitu ya. Nah, saya tadi juga redaksi Infobrand sudah memilih untuk 2 yang lain gitu ya. Yang pertama adalah M. Yusuf gitu ya, tadi dari Dinas Pertanian Bengkulu. Terus yang kedua Bapak Abbas Majid dari Banda Aceh gitu ya. Kita milih yang jauh juga nih dari Aceh. Jadi selamat buat 5 pemenang gitu ya. Bisa kontak ke panitia gitu ya. Nanti bisa kontak untuk mendapatkan reward untuk kita kirimkan ke alamat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, Bu Wiwin, di akhir talk show, di akhir Infobrand Talk gitu ya. Apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Bu? Oke, sebelum ke closing statement saya, Pak Tri, yang tadi ada 5 orang ya yang dapat reward ya. Ya. Nanti mungkin bisa dikirimkan ke kami datanya. Nanti kami kirimkan juga merchandise menarik dari Si Cepat. Wow, selamat. Oke. Yang tadi disampaikan oleh Bapak, jadi nanti Si Cepat juga akan mengirimkan merchandise menarik dari Si Cepat ya. Oke, baik. Oke, closing statement dari saya. Jadi tadi kan topiknya building sustainable marketing strategy gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah jika ingin memulai suatu usaha ataupun sudah melakukan suatu usaha, harus diperhatikan dari sisi profitable marketingnya. Jadi jika kita sudah melakukan ketiga aspek dari profitable marketing, yaitu customer management, product management, dan brand management, kami rasa karena ini sudah terbukti dan sudah diterapkan di Si Cepat, jadi secara business impact itu jadi lebih sustain dan secara growth juga bisa kita maintain. Jadi terhadap target growth yang sudah kita tetapkan itu bisa kita capai dan bahkan bisa secara konsistensi produk itu atau brand yang sudah kita keluarkan bisa diterima masyarakat dengan lebih mudah gitu. Jadi pastikan siapkan bisnis planningnya, kemudian yang terpenting adalah menerapkan profitable marketing itu. Jadi saya rasa itu sangat penting, terutama bagi teman-teman IKM. Jika melaksanakan 3 hal tersebut, insya Allah bisnisnya akan lebih sustain, lebih profit ya. Jadi growth-nya juga, target growth-nya bisa dicapai dengan baik. Begitu Pak Tri. Oke, terima kasih Bu Wiwin atas inspirasinya, atas sharingnya, sehingga kita bisa mendapat wawasan baru bagaimana kita menciptakan profitability marketing di bisnis kita masing-masing atau di perusahaan di mana kita berkarya gitu ya. Kalau tadi Bu Wiwin sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah customer management, yang kedua adalah product management, dan ketiga adalah brand management. Saya kira inspirasi dari Bu Wiwin sangat menarik. Kita bisa terapkan di bisnis kita masing-masing, kita sesuaikan. Mudah-mudahan kegiatan Infobrand Talk juga bisa memberikan manfaat buat banyak orang dan juga para netizen dari Aceh sampai Papua gitu ya.
Sampai jumpa di Info Brand Talk selanjutnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Wiwin. Sukses buat Si Cepat. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Saya Tri Raharjo, salam brand. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.